pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Timnas Indonesia U19 pindah kota pada TC di Kroasia. Timnas Indonesia U19 melanjutkan pemusatan latihan di Kroasia. Namun kali ini pasukan Sinteyong harus berpindah dari Svati Martinamuri ke Split, Kroasia. Split merupakan kota terbesar kedua di Kroasia yang memiliki jarak 259 km dari ibu kota Zagreb. Timnas Indonesia U19 harus menempuh perjalanan darat menggunakan bus selama 6 jam. Gelandang Timnas Indonesia U19 David Maulana merasakan suasana yang berbeda di Split. Kondisi kota yang berada di dataran rendah membuat suhu lebih hangat ketimbang Svati Martinamuri. Lanjut TC di Kroasia, Timnas Indonesia U19 dinanti sejumlah uji coba. Timnas Indonesia U19 berpindah lokasi latihan. Bila biasanya di Stevie Martin, kini David Maulana dan kawan-kawan berpindah ke daerah Split. Perjalanan panjang dilakukan Timnas Indonesia U19 dalam perpindahan ini. Setidaknya menghabiskan waktu 6 jam perjalanan darat. Pasca perjalanan panjang, pelatih Sinteyong memutuskan meliburkan latihan pada hari ini. Hal ini diutarakan langsung oleh media officer Timnas Indonesia, Bandung Saputra. Hari ini tidak ada latihan karena memang habis perjalanan panjang. Kami akan memulai latihan pada Minggu 4 Oktober 2020, ucap Bandung Saputra. Kami sudah ada sejumlah laga uji coba, tetapi lawan nanti akan diupdate lagi. Tugas Bandung Saputra, yang notabene bagian dari divisi media PSSI. Lanjutkan TC di Kroasia, Timnas U19 kedatangan wajah baru. Timnas Indonesia U19 dipastikan tetap bertahan di Kroasia untuk melanjutkan pemusatan latihan mereka. PSSI memastikan bahwa skuad Garuda Muda akan memiliki laga uji coba baru di Kroasia pada bulan ini. Nantinya skuad Timnas U19 akan kedatangan satu pemain tambahan, dia adalah bek keturunan Inggris Elkan Bagot. Kepastian ini diungkapkan oleh PLT Sekjen PSSI Yunus Nusi beberapa waktu lalu, di mana pihak federasi dari klub Ipswich Town akan mengatur tanggal yang cocok kapan sang pemain akan bergabung. Respon klubnya menyetujui karena memang rencana gabung tanggal 2 Oktober, kata Yunus Nusi. Sekarang kami tinggal cari waktu yang tepat saja untuk Elkan Bagot datang ke Kroasia karena klubnya sudah memberi izin, tutur Yunus Nusi. Witan Sulaiman mulai terbiasa dengan formasi Sinteyong di Timnas Indonesia U19. Penggawa Timnas Indonesia U19 Witan Sulaiman sudah mulai terbiasa dengan perubahan formasi yang diterapkan oleh pelatih Sinteyong. Bagi Witan Sulaiman, sebagai pemain profesional, pesepak bola harus bisa beradaptasi dengan semua pelatih. Di tangan Sinteyong, memang Timnas Indonesia U19 sedikit mengalami perubahan formasi. Bila Timnas Indonesia U19 terbiasa dengan formasi 4-3-3 atau 4-3-2-1, kini di tangan Sinteyong, Timnas memainkan formasi 4-4-2. Terkait hal ini pun sudah mulai bisa dipahami oleh seluruh penggawa Timnas Indonesia U19. Seperti diutarakan oleh Witan Sulaiman yang memang harus beradaptasi dengan formasi ini. Setiap pelatih memang beda, tetapi sebagai pemain kita harus bisa menyesuaikan diri terhadap pelatih. Karena tidak mungkin selama bermain bola kita tidak mungkin hanya dilatih oleh satu pelatih, ucap Witan. Timnas Indonesia U16 akhiri TC di Cikarang. Timnas Indonesia U16 telah menyelesaikan pemusatan latihan yang berlangsung di Stadion Wibawa Mukti Cikarang. Pelatih Bima Sakti mengaku puas dengan peningkatan yang ditunjukkan anak asuhnya. Selama hampir 2 pekan, Timnas Indonesia U16 menggelar pemusatan latihan. Upaya itu dilakukan pelatih Bima Sakti untuk meningkatkan kemampuan para pemainnya. Selama itu, para pemain berlatih dengan intensitas tinggi. Meskipun tak melakoni laga uji coba eksternal, Bima Sakti menilai ada peningkatan kemampuan yang signifikan dari para pemain Timnas U16. Setelah pemusatan latihan ini berakhir, para pemain Timnas Indonesia U16 bakal dipulangkan ke daerah asal masing-masing pada Minggu 4 Oktober 2020. Pelatih Bima Sakti akan menunggu instruksi dari PSSI untuk menentukan program latihan selanjutnya. AFC Permak 12 turnamen termasuk Piala Asia U19. Konfederasi Sepak Bola Asia melakukan branding ulang beberapa kejuaraan.
mulai dari Piala Asia U16 ke U23, sepak bola wanita hingga futsal. Ada 12 kejuaraan yang di-branding ulang oleh AFC dengan nama dan format baru. Titel championship dalam setiap kejuaraan di bawah naungan AFC diganti menjadi cup. Misalnya AFC U23 Championship diubah nama kejuaraannya menjadi AFC U23 Asian Cup. Selain itu, AFC juga memutuskan Piala Asia U16 dan Piala Asia U19 2020 menjadi edisi terakhir untuk kategori usia itu. Mulai 2023, Piala Asia U16 akan menjadi Piala Asia U17. Sementara Piala Asia U19 juga akan diubah menjadi Piala Asia U20 mulai 2023. Kejuaraan pertama yang akan digelar dengan nama baru adalah kualifikasi Piala Asia U17 Putri 2022 dan Piala Asia U20 Putri 2022. Jepang, Korea Utara, dan Cina otomatis lolos Piala Asia U17 Putri 2022 atas hasil yang mereka raih pada kejuaraan edisi 2019. Satu pemain Persipura Jayapura positif terpapar COVID-19. Manajemen Persipura Jayapura mengumumkan salah satu pemainnya dinyatakan positif terpapar COVID-19 berdasarkan hasil swab test beberapa hari lalu. Namun manajemen enggan mengungkapkan identitas sang pemain. Manajemen Persipura telah mengisolasi pemain yang dinyatakan positif terpapar COVID-19. Penerapan protokol kesehatan bagi pemain tersebut salah satunya diisolasi. Itu sudah dilakukan beberapa hari ini dan ditangani langsung oleh dokter tim Beni Suripati. Satu pemain Persipura positif COVID-19, Jackson Tiago anggap bukan masalah. Pelatih Persipura Jayapura Jackson Tiago menyebutkan jika salah seorang pemainnya yang terpapar COVID-19 tak membuat program latihan timnya menjadi terganggu. Jackson menganggap itu bukan sebuah masalah. Juru taktik berkebangsaan Brasil ini mengatakan, program latihan timnya tetap berjalan dan tidak terdampak pada hasil swab test tersebut. Program latihan kami tetap kami lanjutkan tanpa masalah apapun. Hari ini kami baru saja selesai menjalani internal game terakhir, ujar Jackson F. Tiago kepada awak media. Bos Persik Kediri dinyatakan positif COVID-19. Penularan virus corona tidak hanya menghampiri pesepak bola di Indonesia tetapi juga pemilik klub. Kali ini Presiden Persik Kediri Abdul Hakim Bafagih yang dinyatakan positif terpapar COVID-19. Hakim mengutarakan ia rutin melakukan tes kesehatan untuk memastikan dirinya dalam kondisi bagus selama beraktivitas di Jakarta. Seperti diketahui, Jakarta merupakan kota yang memiliki kasus pandemi virus corona tertinggi di Indonesia. Menurut salah satu presiden klub termuda di Indonesia ini, dirinya banyak bertemu orang selama beraktivitas di Jakarta. Hakim dinyatakan terpapar COVID-19 setelah melakukan swab test Rabu 30 September. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.